Pemirsa, 3 hari setelah Lebaran, arus lalu lintas gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar serta tidak ada antrean di gardu tol. Sistem one way juga masih diterapkan secara situasional. Volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung menuju ke Jakarta menunjukkan kenaikan, namun tak terlihat adanya antrean kendaraan. Antrean kendaraan di gardu tol masih lancar dengan 7 gardu utama dan 5 gardu satelit untuk jalur yang menuju ke arah Jakarta. Sistem rekayasa lalu lintas one way atau satu arah juga akan diberlakukan secara situasional melihat situasi arus lalu lintas. Rencananya sistem one way nasional dari gerbang tol Kalikangkung akan diberlakukan mulai tanggal 5 April mendatang. Dan untuk mengetahui informasi arus balik Lebaran, kita langsung bergabung dengan rekan Jen Cahyani di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Halo, selamat sore Jen. Bagaimana kepadatan kendaraan di sana pada sore hari ini? Selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung masih sama, masih normal, kemudian ramai lancar dan tidak terlihat adanya penumpukan kendaraan di tiap gardu tol di gerbang tol Kalikangkung sendiri. Sementara itu untuk data terakhir yang kami terima dari pihak kepolisian dan juga Jasa Marga, untuk hari ini hingga sore ini, kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung yang menuju ke arah Jakarta ada sebanyak 23.000 kendaraan. Dan angka ini cukup menunjukkan kenaikan volume kendaraan dibandingkan dengan hari-hari kemarin, mengingat sudah semakin dekat dengan puncak arus balik mudik Lebaran tahun 2025. Namun nanti tentu saja akan dilihat seperti apa kenaikan volume kendaraannya, karena hingga saat ini belum diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, sistem one way nasional yang biasanya diterapkan dari gerbang tol Kalikangkung sampai ke gerbang tol Cikampek Utama. Dan rencananya ini akan dilakukan atau diterapkan pada esok hari, tapi masih melihat juga seperti apa kenaikan volume kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta. Kalau memang masih normal juga, masih lancar, kemungkinan akan diterapkan pada tanggal 5 April 2025. Dan sementara itu kalau kita pantau ya di gerbang tol Kalikangkung sendiri, memang tidak ada penumpukan, hanya sedikit antrian di tiap gardu tolnya. Namun ini masih sangat normal karena langsung akan terurai setelah para pengendara atau kendaraan ini melewati atau melintasi gerbang tol. Dan untuk saat ini masih sama, masih 7 gardu tol utama yang berfungsi, kemudian ada ditambah dengan 5 gardu satelit sehingga kendaraan ini cepat terurai. Dan hari ini sebagai informasi Diandra dan juga pemirsa, mulai tanggal 3 atau hari ini sampai tanggal 5 April mendatang, para pengendara atau pemudik yang melintasi gerbang tol Kalikangkung ini juga mendapatkan potongan tarif tol sebesar 20%, dan tentu saja bisa dinikmati oleh semua pengendara yang melintas. Dan kami masih memantau ini seperti apa nanti kenaikan kendaraannya, karena kalau pada saat puncak arus mudik Lebaran lalu dihitung dengan traffic accounting tiap jamnya, kalau memang ada kenaikan sampai lebih dari 3.000 kendaraan yang melintas, maka akan langsung diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas, sistem one way. Tentu saja sama seperti di arus balik mudik Lebaran ini, jika nantinya sudah lebih dari 3.000 atau bahkan 4.000 kendaraan per jam yang melintasi di gerbang tol Kalikangkung, nanti akan langsung diterapkan sistem rekayasa lalu lintas, sistem one way atau satu arah secara nasional. Kalau untuk saat ini yang melintas di gerbang tol Kalikangkung per jamnya masih di angka 1.500 sampai 2.900 kendaraan per jam. Dan ini tipis sekali, jadi kemungkinan nanti akan diberlakukan pada esok hari ketika memang volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung sudah mencapai lebih dari 3.000 kendaraan, karena untuk mengantisipasi atau mencegah adanya penumpukan kendaraan di setiap gardu tolnya. Karena untuk saat ini juga masih banyak kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung yang menuju ke tol Trans Jawa dari arah Jakarta. Meskipun gardu tolnya dipersempit atau semakin sedikit ya, karena 7 gardu tol utama ini untuk kendaraan yang melaju ke arah Jakarta, sehingga sisanya untuk kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa. Dan
saat ini kami melihat juga ya, nanti seperti apa mungkin untuk penerapan rekayasa lalu lintas untuk one way lokalnya juga, karena pada saat arus mudik yang lalu, selain sistem rekayasa lalu lintas one way nasional, juga dari pihak Dirlantas Polda Jawa Tengah juga menerapkan one way secara lokal di tol dalam kota atau di tol Semarang, karena ini terlihat adanya penumpukan kendaraan di dalam jalan tol ya, dan tentu saja pada saat arus balik mudik lebaran ini pun dari pihak kepolisian juga tentu akan mengutamakan di jalan tol terlebih dahulu. Seperti apa nanti untuk jalan tol ini tetap kondusif, tetap tidak ada penumpukan kendaraan, sehingga para pemudik yang ingin kembali ke arah barat atau ke arah Jakarta ini tetap tidak terjadi penumpukan kendaraan di saat nanti puncaknya arus balik mudik lebaran tahun 2025. Dan saat ini kami tentu saja tetap memantau kalau kendaraan yang menuju ke arah Jakarta memang masih lebih banyak kalau dilihat dari puncak arus mudik lebaran yang lalu ya. Nanti akan kita lihat juga Diandra dan pemirsa, dan pada esok hari apakah akan diterapkan sistem one way secara nasional. Diandra. Baik, Jen, kemudian untuk prediksi arus balik ini akan terjadi kapan puncaknya, dan juga apakah kalau misalnya kita melihat dari tahun lalu nih di perbandingannya, apakah jumlah pemudik ini berkurangkah atau stagnan atau malah meningkat? Ya, Diandra, kalau untuk prediksi puncak arus balik mudik lebaran tahun 2025 ini diprediksi nanti jatuh pada tanggal 5 sampai 7 April 2025. Di mana kalau kita melihat angka volume kendaraan pada saat ini atau hari ini setengah hari mulai pukul 6 pagi sampai sore ini atau sampai saat ini sudah ada 23.000 kendaraan yang melintas. Dan kalau kita bandingkan dengan arus mudik, puncak arus mudik lebaran, ini pada puncaknya dalam satu hari ini kendaraan mencapai 68.000 kendaraan dalam satu hari yang melintas di gerbang tol Kalikangkung. Di mana kalau kita bandingkan dengan hari ini, jika dikalikan 2 kali lipat, ini masih di bawah angka puncak arus mudik lebaran. Di mana ini artinya para pemudik masih berada di wilayah Jawa ya, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan kita akan nantikan nanti kalau kemungkinan kalau angka atau volume kendaraan ini sudah naik hingga sekitar 65.000 atau sampai bahkan 70.000 kendaraan yang melintas dalam satu hari atau dalam 24 jam, ini bisa jadi menjadi titik atau puncak arus balik mudik lebaran tahun 2025, di mana para pemudik yang semula berasal dari Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur ini sudah semuanya kembali ke arah Jakarta. Namun untuk saat ini kalau kami pantau di gerbang tol Kalikangkung sendiri, kemudian dari jalur arteri, kemudian dari tol dalam kota, tol Semarang ABC, ini sepertinya para pemudik ini masih berwisata, kemudian menggunakan jalur-jalur jalan tol dan juga jalur arteri untuk menuju ke tempat-tempat wisata, sehingga belum banyak atau belum meningkat untuk volume kendaraan dari gerbang tol Kalikangkung yang menuju ke arah Jakarta melalui tol dari gerbang tol Kalikangkung sampai ke Cikampek Utama. Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jen Cahyani melaporkan langsung dari tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat sore, selamat kembali bertugas.